Jelang pemilu 2024, sejumlah calon presiden atau capres mulai gencar melakukan sowan politik. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD di kediamannya pada Selasa 25 April. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dinilai potensial menjadi calon wakil presiden. Di akhir pertemuan, Mahfud berjanji akan membalas kunjungan dengan mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Pen. Berjumpa lagi dengan Om Pen. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nih, dideklarasikannya Pak Ganjar Pranowo oleh PDIP tentu membuat banyak pihak berpikir keras. Akankah menyerah dan bergabung ke PDIP atau melawan mereka? Kalau mau jujur diakui, tidak mudah mengalahkan. Siapa yang tidak memperhitungkan kekuatan PDIP dan Ganjar Pranowo? Nah, belum lagi ditambah dukungan Pak Jokowi ke Gubernur Jawa Tengah. Dengan lugas pernah beliau sampaikan, dahi berkerut, rambut putih, fik, itu ciri-ciri seorang yang memikirkan rakyatnya. Ditambah beberapa survei elektabilitas, nama Pak Ganjar kembali unggul. Bakal capres dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto tidak ingin diam saja. Selesai Lebaran langsung das-das gerak cepat nih menghubungi berkunjung ke Menko Polhukam Pak Mahfud MD, menjajaki kemungkinan merekrutnya sebagai bakal cawapresnya. Pak Prabowo tahu dengan hanya pasrah tanpa berusaha, beliau bisa kehilangan banyak kesempatan. Ada dua hal yang dilihat Pak Prabowo. Pertama, kemungkinan mengambil Pak Mahfud sebagai baca pres PDI kecil kemungkinannya karena butuh baca pres dari parpol. Kedua, potensi atau elektabilitas Pak Mahfud sebenarnya tidak kecil-kecil amat. Hanya belum diangkat oleh beberapa parpol. Apalagi kiprahnya akhir-akhir ini yang selalu pasang badan pada kasus-kasus besar. Komitmennya tidak diragukan lagi. Melawan capres yang diusung PDIP bukan perkara remeh. Pasti butuh keseriusan yang amat sangat. Makanya pendamping yang dibutuhkan Pak Prabowo tentu orang dengan kapasitas yang mumpuni. Juga komitmen kenegaraan yang jelas. Meski rencana Gerindra berkoalisi dengan PKB dan maunya PKB menyodorkan nama Caimin, kita semua paham Pak Muhaimin itu sulit untuk dipasarkan. Sudah 2 periode Pilpres nama Caimin coba ditawarkan PKB, tapi sama sekali tidak dilirik oleh masyarakat. Memaksakannya jadi bakal cawapres Pak Prabowo hanya buang-buang energi. Pak Prabowo juga tidak ingin mencontoh bakal capres dari Koalisi Perubahan yang sudah 6 bulan dideklarasikan, tapi tidak ada progres yang jelas sama sekali. Dia tidak ingin mengalami nasib yang sama. Jadi bakal capres namun tidak disambut oleh publik. Lihat saja, menjelang akhir Ramadan hingga selesai hari raya, tidak ada kabar politik sama sekali. Upaya Pak Anies membuat momentum dengan menemui Presiden PKS bersama dengan Ketua Umum Demokrat Mas Ahaye. Tidak mampu menarik perhatian sama sekali sebagai calon pemimpin nasional. Bukan hanya dibutuhkan kecerdasan berpolitik, menciptakan momentum, menebarkan visi, tapi juga membaca apa aspirasi publik. Pak Anies jelas-jelas tidak punya kapasitas yang layak untuk ditawarkan pada masyarakat. Lalu jika Pak Jokowi sudah mendukung Pak Ganjar, akankah tidak mendukung Pak Prabowo? Sebagai seorang demokrat sejati, Pak Jokowi akan memberi kesempatan yang sama pada bakal capres lain, kecuali bakal capres yang tidak mau melanjutkan program yang sudah dibangun Pak Jokowi. Akankah Pak Mahfud langsung membuka diri pada Pak Prabowo? Usai ditemu Menhan di kawasan Kuningan, Pak Mahfud mengaku tidak membahas politik. Dan beliau ketika melihat wartawan mengaku terkejut. Saya kira ada apa ini? Kata mantan hakim di Mahkamah Konstitusi itu.
Respon itu menunjukkan kedatangan Pak Prabowo memang coba diolah jadi momentum penting. Makanya Pak Mahfud mengaku akan melakukan kunjungan balasan ke Hambalang, kediamannya Pak Prabowo. Meski sama-sama menjabat sebagai menteri, hal ini menjadikan pertemuan keduanya bukan sekedar pertemuan biasa. Ditambah sudah muncul nama Pak Ganjar Pranowo dari PDIP. Gerindra pasti berupaya menggalang parpol lain untuk mengimbangi PDIP. Upaya itu tentu bukan dengan mengajak PKS dan Demokrat. Sebab berdasarkan pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, dukungan PKS tidak mampu membuat mereka makin tambah kuat. Partai pimpinan Pak Ahmad Saiku itu juga krisis kader di level pemimpin nasional. Nama-nama yang katanya kader potensi seperti Pak Ahmad Heriawan, Pak Tifatul Sembiring, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Mardhani Alisera juga tak berani disodorkan sebagai bakal capres maupun cawapres. Tentu itu memperlihatkan PKS bukan partai yang layak diajak koalisi. Jangan tanya soal keributan mereka. Kalau cuma diajak membuat bunyi-bunyian di medsos, bisa jadi mereka ahlinya. Tapi mewujudkan kemenangan Pilpres, mereka tidak punya banyak pengalaman yang jadi modal penting di 2024. Lihat saja bagaimana nasib koalisi perubahan yang katanya mengusung Pak Anies Baswedan sejak Oktober tahun lalu. Sampai sekarang tidak ada isu yang menarik, tidak ada tidak fokus atau ide besar tentang Indonesia di masa mendatang. Bisa diibaratkan mereka yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat bersikap pasif menunggu digerakkan oleh isu-isu di luar. Pak Anies sebagai bakal capres juga tidak piawai mengolah topik yang bisa membuat dirinya dilirik pemilih. Fakta itulah yang membuat Pak Prabowo benar-benar belajar, tidak mau hanya diam saja, berpangku tangan, apalagi pasrah. Termasuk di tengah kabar Pak Sandiaga dan akan keluar dari Gerindra. Tak boleh menjadikan dirinya terlena pada niatannya itu kontestasi 2024. Pengalamannya bertarung di ajang Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Membuat Pak Prabowo tidak pasrah begitu saja. Kayaknya sih, jika dilihat keseriusan Pak Prabowo, bakal turut bertarung dengan Pak Ganjar. Pak Prabowo tidak mau menunggu digerakkan pihak lain. Harus dirinya yang membuat pergerakan. Ini kesempatan terakhir. Benar-benar terakhir. Dan bila kalah, maka kesempatan berikutnya sudah tertutup sama sekali. Bukan hanya karena faktor usia, namun juga perkembangan serta tuntutan kemampuan calon pemimpin pasti sudah berbeda jauh. Demikian opini Umpen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.